Oh Yesus. Bersama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan segala kerendahan hati kita di hadapan penuhi kami. Ku rindu kau selalu, Ku rindu kau selalu dalam hidupku. dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu. ku sembah, Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Oh, Roh Kudus, amin. Haleluya. penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, Ubah hatiku. ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus. Sama-sama kita angkat tangan. Sembahku Haleluya. kudus, Haleluya. kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus. Sembahku Haleluya. 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 Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus kami sembah. Sembah kudus, Haleluya. kuduslah Tuhan, Engkau lah Tuhan yang ku kami sanjung sembah dan kau kami mulia, sanjung dalam kehidupan. mulia Haleluya. bagimu
Haleluya. Hanya Engkau-Lah ya Tuhan yang kudus di dalam hidup kami. Hanya Engkau-Lah ya Tuhan yang patut kami sembah di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tidak terbatas kami alami dalam hidup kami. Dalam sepanjang perjalanan hidup kami ini Tuhan, kami banyak pergumulan Tuhan, banyak masalah beban Tuhan hidup kami Tuhan. Tetapi kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya memohon belas kasih sayang-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Engkau pimpin kami selalu Tuhan. Sertai kami senantiasa dalam hidup kami ini Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat pagi yang indah ini Tuhan, kami masih boleh ada di tempat ini Tuhan. Ini karena kasih sayang-Mu Tuhan. Ini karena penyertaan-Mu Tuhan yang kami alami dalam sepanjang minggu. Tuhan sudah menolong kami Tuhan dalam segala aktivitas kami Tuhan. Dan sampai saat pagi ini Tuhan, kami masih boleh ada di dalam ruangan ini Tuhan. Untuk mau kami Tuhan bersekutu memuji Engkau punya nama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh kami yang sudah ada Tuhan, Engkau Tuhan sertai kami Tuhan. Kami meminta urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh terjadi di dalam tempat ini Tuhan, boleh terjadi di dalam setiap pribadi kami yang sudah ada ini Tuhan. Kami hanya merindukan Tuhan uluran tangan-Mu dari surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik hamba-Mu Tuhan yang mau memimpin puji-pujiannya Tuhan. Hamba-Mu Tuhan adalah manusia biasa, tanpa penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu dari surga, hamba-Mu Tuhan tidak bisa ya Tuhan, dan tidak mampu Tuhan untuk dapat melayani Tuhan. Bahkan pemain musik, singer, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, urapi kami semuanya. Bahkan pemberitaan firman-Mu sebentar Tuhan, Tuhan urapi kami semuanya Tuhan. Urapi juga pemberitaan firman Tuhan, biarlah firman-Mu ya Tuhan kami boleh terima sesuai dengan kehendak-Mu dari surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan tak lupa berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan. Cepatkan langkah mereka dengan segala baik di tempat ini. Boleh kami sama-sama bersekutu memuji Engkau punya nama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, baik Tuhan. Bangku-bangku yang kosong isi dengan kuasa-Mu dari surga ya Tuhan, supaya Tuhan kami boleh bebas memuji Engkau punya nama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan tak lupa berdoa Tuhan, jika kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan, kuasa setan, kuasa iblis yang tidak tinggal diam Tuhan untuk mau mengganggu kami, untuk mau mengganggu ibadah kami ini Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, seluruh sidang jemaat kami mau bersatu hati untuk memanggil urapan kuasa Roh Kudus-Mu dari surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa setan, kuasa boleh ke Tuhan, bahkan di dalam ruangan hati kami, supaya Tuhan kami boleh bebas memuji Engkau punya nama ya Tuhan. Yesus terima kasih. Kami mau mulaikan ibadah kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan shalom dan selamat pagi. Mari kita menaikkan pujian, kita persembahkan kita kepada Tuhan dengan segala hati kita. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, dengan iman ku hadapi semua. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung percobaan,
semua berlalu. Dengan berdoa, Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan iman semua berlalu. Gunung-gunung kesukaan, Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung percobaan. Dengan imanku semua berlalu. dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua Berlalu. letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. dengan bersyukur Ku hadapi semua. dengan bersyukur Semua berlalu. Amin, haleluya. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Baik, ini mengatakan dengan iman kita hadapi semua. Apapun yang akan terjadi yang kita mau hadapi, kalau kita hadapi dengan iman, pasti kita akan berhasil dan tekun untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Baik, puji Tuhan. Bersama kita nyanyikan pujian yang mengatakan, biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Bersama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita tepuk tangan, berikan yang terbaik. Haleluya. Biar dunia akan berlalu. Haleluya. akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar dunia akan berlalu. Biar dunia akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya
Sialala, sialala, aku cinta Yesus. Sialala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sialala, sialala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Sialala, Yesus cinta. Yesus cinta saya. Dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Puji Tuhan, kita masih tetap berdiri, masih mau memuji Tuhan. Amin. Yesus cinta saya, kita semuanya. Amin. Lanjutkan pujian kita dari pujian yang mengatakan Hosana. Saat ini ku datang lagi. Baik, amin. Kita nyanyikan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Pujiannya mengatakan sorak Hosana. Ini ku datang lagi.
Tuhan untuk hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, sembah Kau Tuhan. Hari-hari aku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, putar jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah saat ini ku padamu Tuhan, juga angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Tuhan. Hari-hari aku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tutuplah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, waktu dan kesempatan saya persilakan kepada sangkor umum untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita ulangi pujian ini. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu.
Baik, puji Tuhan. Waktu dan kesempatan kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan dengan menaikkan satu pujian yang mengatakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita memberikan korban kita kepada Tuhan. Lihat mata Dengar telinga timbul di dalam hati semua disediakan Dia Allah sanggup melakukan usahakan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan kuasanya tak berubah Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak dilihat yang tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul semua disediakan bagi yang mengasihi Dia Allah sanggup melakukan segala perkara sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara sekarang kuasanya berubah Allah sanggup melakukan segala selamanya kuasanya tak berubah Apa yang tak pernah dilihat. Bersama kita bangkit ya Tuhan. yang tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati semua disediakan bagi yang mengasihi Allah sanggup perkara sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Puji Tuhan. Waktu yang tersisa ini saatnya kita akan mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi kebutuhan utama kita dalam ibadah kita kepada Tuhan. Baik, kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan seperti rusa merindukan sungai. Haleluya.
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat. Kaulah Tuhan Hatiku ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan dan perisai. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berharga. Yesus, Yesus, Haleluya. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa Haleluya. sukaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Mari kita menyembahmu. katakan Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, Pekerjaan yang mulia ini saya serahkan ke Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kita bersama mengangkat tangan. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang dapat mengerjakan hati kami. Engkau yang dapat memberikan pengertian bagi kami. Engkau yang memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Karena itu, Tuhanlah segalanya bagi kami yang akan sanggup memberikan kekuatan dan kemenangan, yang sanggup memberikan hidup yang kekal. Tuhanlah kekuatan bagi kami yang mampu memberikan kami hidup dan hidup yang kekal. Dan bersama akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap telinga kami, pendengaran kami, pengertian kami, pemahaman kami untuk memahami firman-Mu. Berikan kekuatan buat hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Allah ini dengan baik, sehingga setiap orang yang menerima berita firman Allah ini diberikan kekuatan dan keteguhan hati. Terima kasih. Pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu kami dalam pemberitaan firman-Mu, sehati kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama akan mendengarkan firman Tuhan ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Puji Tuhan. Sekali lagi salam. Ya. Kita siapkan hati kita untuk dapat menerima firman Allah hari ini. Kita sudah diberikan, kita sudah memuji Tuhan, dan segala yang dapat telah kita perbuat untuk Tuhan kiranya dipermuliakan, dan Ia memberikan kemenangan untuk kehidupan kita, semakin diberikan kekuatan di dalam melayani Tuhan. Baik, kita baca di Injil Lukas, ya, Injil Lukas pasalnya yang ke 24, ayat yang ke-38, ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-49. Lukas 24 ayat 38 sampai 49. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Iya, "Mengapa kamu terkejut, dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? terus. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Terus Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya kepada girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah kepadamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dan dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." baik, diperlengkapi dengan kekuasaan. Ini masih pada keraguan, saudara. Temanya percaya kebangkitan. Jadi murid-murid Yesus sudah melihat, sudah bertemu, ya, sudah Yesus perlihatkan tangannya yang berlubang, kakinya yang dipaku, ya, masih mereka ragu. Maka muncul perkataan Yesus yang berkata, "Mengapa kamu terkejut, dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Keraguan itu sama dengan tidak percaya, ya, ragu, antara ya dan tidak, ya, antara ya dan tidak, ragu. Saya ragu. Saudara pernah diperhadapkan pada situasi ragu? Ya, pernah enggak saudara mengalami situasi ragu? Ya, ini seringkali pada saat orang akan melakukan kepastian, baik itu transaksi dagang ataupun segala yang kita buat untuk mengambil tindakan yang tepat, ragu. Ya, ini menyangkut percaya, saudara. Ragu.
Jadi murid-murid Yesus keseluruhannya tidak percaya tentang kebangkitan. Tapi sidang jemaat hari ini percayakan pada kebangkitan? Kita percaya kebangkitan. Karena itu berita kebangkitan adalah berita yang harus disampaikan pada setiap orang. Karena apa? Akan menghapuskan keraguan. Apa yang mereka ragukan tentang Yesus? Yang mereka ragukan tentang Yesus, apakah benar-benar dia Tuhan? Apakah benar-benar dia Mesias? Apakah benar-benar dia yang bangkit dari antara orang mati? Apakah benar-benar dia yang datang dari sorga? Ya, ini keraguan. Ragu. Seringkali kita ragu menghadapi situasi antara ya dan tidak. Karena sulit, saudara. Sulit. Ini situasi sulit. Ragu mengambil keputusan. Ya. Makanya orang kalau mulai ragu, dia berpetualang, cari pendapat. Ya, katakanlah orang yang sedang berpacaran, ya, tiba-tiba pasangannya atau calonnya itu minta menikah, yang satu mulai ragu, betulkah tidak ya? Ini karena tidak percaya. Dia sudah mau minta lamar tapi saya belum percaya. Kenapa? Dia belum ada pekerjaan, ya, kerjanya cuma main game. Bagaimana nanti saya? Terus, susah. Ini ragu. Ya, seorang yang meyakinkan berusaha, itu dia. Jangan lihat dari sisi negatifnya, tapi sisi positifnya. Sisi positif apa? Ini soal keraguan, saudara. Kita sedang mempercayai Tuhan bukan pada titik ragu atau tidak percaya, tetapi kita harus ada pada posisi yang tepat. Mempercayai Tuhan, tidak bimbang, tidak mudah terombang-ambing. Mau ajaran apa kek yang datang, ya, mau ajaran sesat, mau ajaran palsu, mau orang palsu muncul, kita tidak perlu goyah. Karena ajaran palsu, ajaran-ajaran palsu, pengajar-pengajar palsu ada sejak zaman Yesus. Bahkan ada sejak kitab ini ditulis. Kita tidak boleh ragu. Karena itu anak Tuhan semua harus mempunyai pendirian yang tepat. Ada pendirian. Pendirian kita ini, ya, nanti suatu saat kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Soal pengajaran yang kita terima, ada pengajaran baru. Ya, saudara, barang baru saja seringkali orang masih ragu pakai. Merek baru, bisa nanti bertahan. Coba, ya ini merek baru, murah. Ukur dulu kualitasnya. Ya, bisa enggak bertahan apapun. Ya, apakah ajaran Alkitab itu baru, saudara? Seringkali penafsiran orang yang membedahkan untuk menghasilkan keraguan dalam kalangan jemaat. Ragu. Ya, ragu tentang pengajaran yang lain. Ragu tentang ajaran yang sedang dia pegang. Ragu tentang berkat yang saudara dapat. Tidak mempercayai bahwa Tuhan sanggup memberikan kita berkat yang berkelimpahan, bukan sekedar berkecukupan, tetapi kita diberikan berkat berkelimpahan, limpah. Ya, kita diberikan Tuhan berkat yang berkelimpahan. Maka itu pertanyaan, mengapa kamu ragu? Nih, tatapan-tatapan yang sedang memperhatikan saya berkhotbah,
Ini adalah tatapan-tatapan yang ragu tentang kebangkitan Tuhan. Ya, kita mungkin muncul sesuatu yang meyakinkan kita bahwa Yesus bangkit. Nah, karena itu seorang pengkhotbah ia berusaha meyakinkan orang yang sedang mendengar. Saya berusaha meyakinkan saudara bahwa saudara mempercayai Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Karena itu ia bertanya pada murid. Jadi kalau kita bandingkan saudara, murid saja sudah bergaul 3,5 tahun. Bergaul. Berita tentang kebangkitan sudah diberitakan. Akan menggenapi kitab suci bahwa akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Tetapi seluruhnya tidak ada yang percaya. Sekarang, apa yang belum digenapi dari janji Tuhan tentang perjanjian antara manusia dan Allah? Perjanjiannya adalah ia akan datang kembali. Ini saudara harus pegang baik-baik. Ia memberikan Roh Kudus sudah, ia menyembuhkan sudah, ia datang sebagai manusia sudah. Apa perjanjian yang terakhir yang belum digenapi di dalam Alkitab ini? Yesus akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Karena itu persiapan kita dalam menyambut datangnya raja di atas segala raja, kita tidak boleh ragu. Ya, seluruhnya sudah. Ya, dari keturunan Yehuda, ya, saudara, dia datang sebagai manusia, dia mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga dan dia terangkat ke sorga, sudah. Tetapi perjanjian yang belum tergenapi dalam Alkitab adalah Yesus akan datang kembali. Pertanyaannya, kapan kira-kira dia datang? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Berarti saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali kita diajak untuk tetap siap sedia. Tanda siap sedia itu tidak ragu. Pasti di dalam melaksanakan segala perintah Tuhan. Tidak ragu melakukan firman. Tidak ragu berkorban. Tidak ragu melayani. Tidak ragu duduk mendengar firman Allah. Tidak meragukan panggilan. Terpanggil jadi hamba Tuhan, jangan ragu. Apa yang saya mau makan, apa yang saya mau minum, apa yang saya mau pakai, ya, semuanya Tuhan akan berikan berkat berkelimpahan. Tetapi perhatikan, apakah saudara berada di posisi ragu atau percaya? Percaya. Karena tanda percaya adalah tanda manusia akil balik, berbalik pada Allah, mempercayai Tuhan. Ya, kalau orang mulai ragu tentang ajaran, satu persatu kepercayaan kita terhadap firman Allah akan runtuh. Dan yang pertama runtuh itu adalah kesetiaan. Setia. Orang konsisten dengan pemahamannya yang benar, ya kesetiaannya wah tidak diragukan lagi. Mau sakitkah, mau kondisi apapun, mau ada uang atau tidak ada uang, tetap saja kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kita yang terbaik. Karena itu setiap orang percaya tidak boleh ragu, saudara. Amin. Saudara sudah yakin bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati? Sudah? Coba kuat, sudah? Ya, percaya. Tidak ragu. Jadi jawaban itu masih jawaban dalam setengah keraguan. Sudah percayakah saudara bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati? Jawabannya sudah, jelas. Saya percaya. Jadi besok lusa datang ajaran Yesus tidak bangkit dan seterusnya, itu adalah ajaran Herodes. Itu adalah ajaran mahkamah agama. Itu adalah ajaran ahli-ahli Taurat
yang tidak mau mengikuti Yesus itu adalah ajaran Farisi dan Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan. Jadi banyak kelompok ajaran yang muncul kala itu. Ya, orang Saduki tidak percaya tentang kebangkitan, Farisi dan ahli Taurat sama, saudara. Dan itu yang menjadi murid Yesus. Tetapi muncul pertanyaan pada saat hari kebangkitan, mengapa kamu ragu? Kita yang tidak melihat, saudara, wajar kita ragu. Ya, karena itu sekarang ya dari semua pemberitaan harus butuh pembuktian. Apa bukti? Petrus berlari ke kuburan. Dengan cepat yang ditemukan adalah kain kapan. Yang ditemukan adalah kubur kosong. Yang ditemukan adalah batu penutup kubur itu sudah terguling. Yang ditemukan adalah 2 malaikat yang bersaksi tentang Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Karena itu berita kebangkitan justru tidak membuat kita ragu. Banyak orang Kristen ragu karena ia tidak menerima ajaran Injil secara lengkap. Hanya menerima satu bagian. Hanya menerima Yesus sebagai manusia. Hanya menerima Yesus yang tersalib. Hanya Yesus yang memberi berkat. Hanya Yesus yang menjadi tabib. Tetapi kita menerima ajaran Injil secara komprehensif, menyeluruh dari seluruh pokok ajaran itu. Jangan ambil sebagian. Ya, kalau kita sudah percaya Yesus yang menyembuhkan, maka pegang tanpa ada keraguan. Kalau saudara meyakini bahwa Yesus yang memberkati, saudara pegang erat-erat dengan tanpa ada keraguan. Kalau saudara mempercayai bahwa Yesus yang sanggup membangkitkan orang mati, maka percaya itu dengan teguh. Kita mempercayai Yesus yang memberikan pengajaran membaik. Kita pegang erat. Pegang erat. Tidak mudah tergoyahkan. Ya, kalau saudara ragu, saudara tidak akan sampai ke tepi. Saudara tidak akan sampai ke tujuan. Dalam membina rumah tangga pun demikian. Kalau saudara ragu mendayung bahtera rumah tangga, ya tidak akan sampai kakek nenek. Karena sangat banyak tantangan yang kita akan hadapi dalam mendayung bahtera rumah tangga. Tidak sampai tua, jalan sudah bisa. Karena apa? Kita penuh dengan keraguan. Kita tidak mempercayai orang lain. Kita tidak mempercayai pasangan kita sendiri. Baik dalam hal keuangan, dalam hal mengatur rumah tangga, dalam hal perjalanannya, dia kemana dan dari mana. Ini menjadi persoalan. Karena itu Yesus berkata, mengapa kamu ragu? Saudara perhatikan, Yesus sedang berkhotbah dan menyampaikan, lihatlah tangan dan kaki. Aku sendirilah ini. Ya, ayat 39. Rabalah aku dan lihatlah, karena kamu tidak ada daging. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat yang ada padaku. Jadi pandangan mereka bahwa Yesus itu adalah hantu, karena ini tidak pernah terjadi. Raba, ayo pegang, ayo. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, ini belum percaya, sudah berhadapan langsung, ya, sudah berhadapan langsung, sudah berbicara Yesus yang tadinya para perempuan yang memberitakan tentang kebangkitan. Tetapi ini Yesus sendiri yang memperlihatkan diri, bukan cuma Thomas, tetapi kepada seluruh murid-murid kecuali Yudas. Ya, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan
ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepada sepotong ikan goreng. Ini pembuktian. Haleluya. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Darah. Jadi bangkitan Yesus sendiri yang sedang berbicara kepada murid-murid, tetapi mereka belum percaya. Butuh 40 hari untuk meyakinkan mereka. Kenapa? Perlu angka 40. Ya. Di sana ada tanda tamatnya segala keraguan. Pikiran yang ragu, perasaan yang ragu diakhiri. Mereka termenung, mereka berpikir bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tetapi saudara perhatikan, kalau kita saja tidak melihat, namun kita percaya, kita disebut berbahagia. Ya, haleluya. Maka apa yang dikatakan Tuhan kepada murid? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu pada waktu bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab para nabi, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Itu harus digenapi. Kalau saudara hanya menerima Mazmur sebagai firman, maka dua bagian, ya, kitab para nabi dan kitab Taurat tidak terpenuhi. Jadi harus diterima seluruhnya. Kalau muncul nanti pertentangan paham. Kami ini aliran apa? Aliran Taurat. Ya, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh. Larangannya banyak. Muncul ya kitab para nabi dan rasuli. Wah semuanya boleh, bertentangan. Muncul Mazmur, pemazmur menulis tentang Tuhan, menempatkan Tuhan itu sebagai gunung batu dan tempat perlindungan. Selalu mencontohkan seperti gunung batu, seperti menara yang kuat, seperti pohon korma yang memberi buah, menghasilkan tunas dan seterusnya. Ini contoh-contoh mencontohkan kebesaran Tuhan. Apa tujuannya? Untuk membangun pengertian kita. Kalau saudara menganut Injil saja, maka Yesus sendiri berkata, semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Apakah dalam Taurat Musa tertulis tentang Yesus? Dalam kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur harus terjawab seluruhnya. Karena itu apa yang perlu kita bangun di dalam menghadapi situasi yang sedang sulit? Manusia tidak gampang percaya, saudara. Manusia zaman dulu 2000 tahun yang lalu tidak gampang percaya. Apalagi zaman sekarang. Ya, apalagi generasi-generasi kita berikutnya itu sulit sekali percaya. Percaya tentang Tuhan. Karena tanggung jawab kita mengajari mereka tentang ketuhanan. Ya, saudara perhatikan, seluruh nubuatan tentang Yesus harus digenapi sampai hari kebangkitan. Ya, kita melihat bahwa mempercayai kebangkitan itu adalah bukti bahwa kita akil balik, kita percaya
sepenuhnya. Ya, udah percaya saudara. Jadi aliran sesat itu bukan baru sekarang saudara. Aliran sesat itu ada sejak zaman Yesus. Aliran sesat itu menganut ajaran sesat. Ajaran sesat yang bersumber dari mana? Yang didasari dengan dalil-dalil ayat-ayat Alkitab sebagai dasar untuk meremehkan, melecehkan Alkitab itu sendiri. Ya. Aliran pemberontak seperti Korah, Datan dan Abiram. Aliran-aliran seperti Herodes, seperti Mahkamah Agama yang mengisukan bahwa Yesus itu dicuri. Aliran yang menjual nama Yesus demi uang, seperti Bileam, hanya untuk upah sesaat. Kita harus melihat secara baik bahwa apa yang perlu kita bangun di ayatnya yang ke-45. Coba ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang dibuka adalah pikiran kita, akal. Manusia yang percaya pada Yesus adalah manusia yang mempunyai akal sehat, bukan yang tidak sehat. Yang menggunakan akal sehat. Ya, membuka pikiran mereka. Ini pikiran ini harus dibuka. Wawasan. Cara berpikir saudara harus dibangun dengan baik. Cara berpikir dalam hal apa? Dalam hal mempercayai Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Apa arti membuka pikiran? Ya, artinya bahwa kesanggupan intelligence untuk menangkap suatu situasi, makna atau perbuatan. Ini kesanggupan setiap orang itu berbeda-beda. Sanggup. Ya. Orang yang mengajar yang sekolah di SDLB, wah dengan caranya dia mengajar sampai orang itu bisa. Karena itu kita berpikir di sini bahwa setiap orang harus membangun kemampuannya berpikir. Dia tidak tergantung pada pola ajaran yang tahyul, yang tidak mendasar. Karena itu sumber ajaran kita adalah sumber ajaran dari Alkitab. Bukan dari majalah, saudara. Bukan dari kitab-kitab yang lain. Tapi sumbernya adalah kitab Musa, kitab para nabi dan Mazmur. Jangan membangun perbandingan. Alkitab dibanding-bandingkan dengan kitab A dan B, C. Itu tanda ragu. Percaya Alkitab sepenuhnya. Kita tidak mudah digoyahkan. Kita bukan yang ragu dalam menerima Injil, tapi kita adalah orang yang mempunyai dasar kepercayaan yang benar-benar terbangun secara baik. Ya, ini mempercayai ini tidak mudah. Percaya. Karena itu saudara percaya tentang kebangkitan itu adalah mujizat yang terbesar. Mujizat yang terbesar. Mempercayai Yesus yang menyembuhkan, mujizat juga. Yang mengadakan berkat, mengadakan roti, mujizat. Tetapi sampai pada Yesus sendiri yang turun dari sorga, mati dan bangkit kembali, murid-murid tidak percaya. Justru ada pada keraguan. Haleluya. Berita kebangkitan harus diberitakan
Karena itu setiap orang harus mempunyai kemampuan dalam berpikir dan menangkap maksud Tuhan. Sehingga pengertian kita benar-benar terbangun dengan baik. Ayub pasal 22, Ayub pasal 22 ayat yang ke-23. Apabila engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa Ya, dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. jadi saudara, tujuan orang untuk berubah dimulai dari berpikir yang sehat. Ada tanda pertobatan. Ya. Ada berita pertobatan. Berpikir yang sehat. Ya. Kita bisa melihat bahwa berita ini diberitakan dengan baik. 47. Berita pertobatan itu harus diberitakan. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah ini, apa yang diberitakan orang hari ini? Berita pertobatan kah? Itu berkaitan dengan berita kebangkitan. Berita kelepasan, berita pertobatan, atau berita yang lain. Atau mengikuti tren apa yang viral hari ini. Itu menjadi topik pembahasan. Ya. Dia tidak mengikuti apa kata Tuhan. Masihkah memberitakan berita pertobatan? Atau orang yang mendengar berita pertobatan ini sudah alergi dengan ajaran itu? Itu tidak zaman lagi. Gitu. Ya. Kita sudah bertobat dari dulu sebelum Indonesia merdeka. Bukan sekedar Anda duduk di gereja, bukan sekedar menjadi orang Kristen, bukan sekedar menjadi pengikut Yesus yang menggunakan nama-nama Alkitab, tetapi saudara perhatikan harus diikut sertakan dengan nilai-nilai pertobatan yang baik. Bertobat, kita beritakan pertobatan. Ya, percaya itu kita kenal ada di pintu gerbang. Percaya tentang berita kebangkitan, maka bertobat itu berbicara tentang mesbah korban bakaran yang sangat berkaitan erat dengan pengorbanan. Berkorban. Jangan sampai saudara berpikir, oh korban lagi. Korban perasaan, itu korban. Korban tenaga, korban. Korban segala yang kita miliki. Bertobat dengan tujuan yang benar. Saudara tidak ragu. Tetapi perhatikan, di dalam nama Yesus kita memberitakan pertobatan. Ya, kadang saya berpikir biar sudah orang lain yang beritakan tentang kesembuhan, yang beritakan tentang berkat, yang beritakan tentang politik, yang beritakan tentang apapun itu, tetapi kita tetap memberitakan berita pertobatan. Itu pesan dalam berita kebangkitan. Beritakanlah ya di dalam nama Yesus. Coba ditegaskan lagi Pak. Ayat 47. Dan lagi dalam namanya. Dalam namanya atau di dalam nama Yesus. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada Harus segala bangsa. disampaikan kepada segala bangsa. 2. Bertobat dan pengampunan dosa. Kalau saudara menjalankan ini, rumah tangga kita aman, negara kita aman, bangsa kita aman, dunia aman. Kalau berita tentang berita pertobatan. Tetapi kalau berita yang menyimpang, yang bernuansa kepentingan pribadi,
Ya. Yang dimunculkan adalah kekacauan. Karena itu jemaat, jangan pernah dimiliki pendeta, tetapi saudara adalah miliknya Tuhan, bukan milik seorang pendeta ternama manapun. Ya, pendetanya ada di seberang samudra, ibadahnya yang mana online. Kami jemaatnya Syiah. Bukan lagi berbicara tentang mengikut Yesus, tetapi kamu hanya dijadikan alat untuk menjadi pengikut agama. Bertobat, ya. Orang yang jarang berkumpul, saudara, cenderung temperamen. Ingat itu. Ya, begitu ada salah sedikit langsung salah, itu salah, itu salah, itu salah. Kita yang dulu bertobat, kita yang harus berubah lebih dulu. Kita dengarkan berita firman, berita kebangkitan, kita yang harus mengintrospeksi diri untuk berubah. Ya, bukan memaksakan orang lain untuk berubah. Karena percaya itu terkait dengan pengakuan iman kita. Saudara hanya melihat kekurangan di mana-mana, saudara tidak akan terbangun. Sampai kapanpun berada pada pola lama yang tidak mempercayai adanya kebangkitan. Ingat firman Tuhan. Nama Yesus harus kita terima mulai dari kitab Musa, kitab para nabi dan mazmur. Nubuatan itu akan tergenap. Maka itu kita disebut pengikut Yesus, tidak disebut pengikut Salomo, tidak disebut pengikut raja-raja, tidak disebut pengikut Adam. Kita adalah pengikut Yesus. Yang pertama, bangkit dari antara orang mati. Yang pertama, dibaptis dengan baptisan selam yang mengajarkan pertobatan. Dimulai dari mana? Dimulai dari berpikir. Metanoia, perubahan dalam cara berpikir. Ya, dirubah. Haleluya. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan ini tegas, banyak orang tidak percaya berita karena ragu tentang berita itu sendiri. Banyak orang tidak percaya kebangkitan karena ragu tentang ajarannya. Tidak pasti, jelas. Kalau saudara mengenal Alkitab dengan baik, tidak ada keraguan tentang Yesus. Yang ada adalah semakin kita dikuatkan untuk tetap percaya pada berita Injil. Ya, haleluya. Pribadi Yesus yang kita beritakan adalah pribadi yang tetap mendidik, mengajar kita untuk berubah. Persiapan menanti datangnya Yesus kedua kali. Yesaya pasal 31, Yesaya pasal 31 ayat yang ke-6. Ini kitab nabi-nabi, saudara, ya. Berbicara pertobatan. Yesaya pasal 31 ayat 6. Bertobatlah, hai orang Israel. Bertobatlah, hai orang Israel. Khusus. Terus. Kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Kamu sudah tinggalkan Allah itu. Kau berpaut kepada Baal. Bertobatlah, ayo kembali. Berita pertobatan mengajak kita untuk kembali pada jalan yang benar. Ayo bertobat. Kalau saya terjemahkan kalimat ini, bertobatlah hai jemaat Bethesda. Sudah 20 tahun digembalakan tidak bertobat. Nah ini. Bertobatlah, kembali kepada Tuhan.
Pertobatan ini perlu. Setiap kitab berbicara tentang pertobatan. Ada pada kitab Musa, ada pada kitab para nabi, dan ada pada kitab Injil. Mazmur berbicara tentang pertobatan. Mulai pasal 1 ayat 1. Orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi orang fasik seperti sekam yang ditiup angin. Kehidupan kita hari ini seperti apa? Bertobatlah. Saya perlu bertobat. Kita semua bertobat. Yeremia pasal 25 ayat 5. Perhatikan. Yeremia pasal 25 ayat 5. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah laku kamu yang jahat, Bertobatlah masing-masing orang dari tingkah lakunya yang jahat. dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, Ya, maka kamu akan tetap diam akan di tetap tanah yang diberikan diam Tuhan kepadamu, di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai orang selama-lamanya. yang bertobat itu akan hidup lebih lama. Itu janji Tuhan. Bertobat. Ya. Karena itu Allah janjikan hidup lebih lama. Akan berdiam di tanah yang diberikan Tuhan. Dia diberkati Tuhan secara ajaib. Ya, saudara. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, saudara, tidak perlu sombong. Semua berkat Tuhan. Tetap rendah hati. Kalau saudara dipakai Tuhan, tidak perlu sombong. Tidak perlu. Pakai Tuhan dalam bidang apapun. Ya, bahkan saudara dipakai Tuhan dalam berkorban sekalipun, tidak perlu sombong dengan itu. Karena setiap orang masing-masing akan bertobat dari tingkah lakunya yang jahat. Berarti setiap orang harus mempelajari ilmu pertobatan. Ini manusia justru berlomba-lomba belajar tentang teknologi, belajar tentang sains, belajar tentang kesehatan, belajar tentang ilmu apapun. Dia tinggalkan nilai pertobatan. Masuk di teologi bukan belajar tentang pertobatan, tetapi justru belajar dengan berbagai ilmu yang sedang meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan. Apa yang perlu dipelajari? Bertobat, berubah, akil balik, taat pada Tuhan. Kalau bertobat, kita pasti tenang, saudara. Ya, bertobat, rumah pasti aman. Tidak ada lagi piring melayang. Tidak ada lagi gelas pecah karena amarah. Tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Tidak ada lagi yang menjadi korban apapun. Karena apa? Setiap orang menjalankan hidup yang berubah. Berubah dari cara berpikir akan mempengaruhi karakter. Karakter kita berubah. Santun, baik. Karena itu masuk surga tidak sekedar baik, tapi masuk surga ia berbicara tentang pertobatan. Pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena itu beritakanlah pertobatan di dalam nama Yesus. Kalau saudara berubah, bukan karena saya, bukan karena pendeta, bukan karena siapapun, tetapi pekerjaan Allah yang kita terima dalam nilai-nilai perubahan, bertobat. Puji Tuhan. Dan kedua, pengampunan dosa. Berapa kali kita harus mengampuni?
70 kali 7 kali mengampuni. Haleluya. Ya. Pengampunan. Saudara bisa mengampuni enggak? Kalau saudara tidak bisa mengampuni, itu adalah sumber masalah yang terbesar dalam tubuh kita. Ketemu dengan orang itu, hati kita sakit. Ketemu lagi, sakit. Ketemu lagi, sakit lagi. Dan tidak mungkin ketemu di sorga, akan terpisah nanti. Satu masuk surga, aduh, sakit hati. Jadi saudara, pengampunan dosa harus diberitakan. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Dan dalam nama Yesus beritakan pertobatan dan pengampunan dosa. 2 poin. Berita kebangkitan. Ya. Sekarang mau bikin KKR apa? KKR-nya apa? KKR kesembuhan, silakan. Dengan berkat dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Tapi nanti akan ada KKR pertobatan. KKR pertobatan massal. Orang baru lihat saya itu, tema apa itu? Kita ini tidak bertobat kah? Ya. Tobat, tanda pertobatan itu dimulai dari mana? Dimulai dari cara kita berpikir. Tuhan mengubah, ya, membuka pikiran mereka. Daya tangkapnya bagus, pengertiannya bagus, pemahamannya bagus, hasil kerjanya bagus. Dimulai dari mana? Dari daya serap berita yang diberitakan. Itu kita menjadi pemberita Injil. Baik orang yang menerima Injil harus terbangun dengan pola yang sehat, sehingga tidak muncul tanda keraguan dan tanda tidak percaya kepada berita Injil itu sendiri. Kita mempercayai Tuhan dalam segala pekerjaannya. Ya, siapa lagi? Yeskel pasal 18 ayat 27. Yeskel pasal 18 ayat yang ke-27. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Tadi orang yang bertobat itu akan diberikan Tuhan hidup lebih lama. Ya, bertobat dari cara berpikir yang baik. Ya, jangan berpikir saudara tidak bekerja itu akan sehat, justru tidak sehat. Tidur-tiduran saja itu akan sehat, justru tidak sehat. Harus membangun imun tubuh yang seimbang. Ya, dari pola makan yang baik, bekerja, segala sesuatu dapat dimanage secara tepat. Karena itu kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Bertobatlah, berubah. Ingatkan anak-anak kita di rumah, ayo bertobat. Ya, haleluya. Kenapa kita tidak mampu memberitakan pertobatan? Karena kita sendiri tidak mengalami perubahan. Kenapa kita tidak mampu melakukan pertobatan itu? Karena kita syarat dengan segala kepentingan pribadi tanpa berbicara tentang kebenaran. Setiap orang yang menerima Injil harus percaya berita kebangkitan dan harus bertobat. Bertobat. Ayo. Ya, bertobatlah kawan. Bertobat pace, bertobat. Ya, dengan segala yang tidak benar itu kita perbaiki. Karena apa? Pikiran kita sudah
mengalami perubahan. Pengertian kita sudah mengalami perubahan. Pertobatan tidak dihitung 10 tahun, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Tetapi harus mengalami pembaharuan dari hari ke hari untuk tercipta gambar Allah dalam diri kita. Ya, kita harus bertobat. Percaya tidak cukup. Bertobat, beritakan pengampunan dosa itu baptisan air. Ya, beritakan pertobatan itu mesbah korban bakaran. Percaya itu pintu gerbang. Sedangkan berita pengampunan itu baptisan air. Sudah tertulis dari kitab Musa, Tabernakel, Berjalan, kitab para nabi, Mazmur, kitab Injil, rasul-rasul berbicara tentang pertobatan. Kalau kita sedang membangun konsep berpikir yang salah, maka akan mendapatkan hasil yang salah. Berita pertobatan harus diberitakan. Semoga semua orang yang mendengarkan berita ini mendapatkan pengertian yang benar dari Tuhan tentang Alkitab ini. Pemahaman kita. Ya, saudara baca di rumah Alkitab dan sampai di gereja mendengarkan firman Tuhan akan saling melengkapi. Ya, haleluya. Diberikan kekuatan untuk hidup. Bertobatlah. Orang fasik bertobat. Ya. Kisah Rasul pasal 8 ayat 22. Dua lagi, yang ini ayat kedua dari terakhir, 8 ayat 22. Jadi Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Mengampuni niat hatimu ini. Jadi Rasul Paulus memberitakan pertobatan. Bertobatlah supaya Allah mengampuni dosamu. Jadi di dalam tanda pengampunan itu terjadi belas kasihan yang tak terhingga tanpa batas. Ia menutupi segala dosa dan perbuatan kita. Roma 2 ayat 5. Roma pasal 2 ayat yang kelima. Nih, yang tidak mau bertobat, ayat terakhir. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Ya. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Itu orang yang tidak mau bertobat. Ayatnya ini, saudara ada ya, tidak mau bertobat, dia menimbun murka Allah atas hidupnya sendiri. Pilih mana? Bertobat, diberkati Tuhan, dipelihara, diberi umur panjang, atau menimbun murka Allah atas diri kita sendiri. Itu yang saya istilahkan tadi, umurnya akan singkat, diperpendek umurnya karena tidak mau bertobat. Karena itu pertobatan itu penting. Dimulai dari mana? Dari cara kita berpikir yang baik. Ya, oh ya, saya kan sudah tidak merokok, sudah tidak minum, sudah tidak kerayapan, sudah ini sudah benar, sudah. Cara berpikir ditata. Bagaimana menata hidup yang lebih baik. Kalau tidak mau bertobat, ia sedang menimbun murka Allah atas dirinya sendiri. Ya, mau bertobat, tunggu saja waktunya. Ya, hamba Tuhan seringkali memaksakan kehendak untuk orang itu berubah. Tetapi ada masa di mana kita harus mengangkat tangan, berserah, terserah Tuhan. Tuhan yang berdaulat, terserah. Terserah Dia. Tetapi apa yang dapat menghentikan murka Allah? Pengampunan. Ampunilah
Berilah pengampunan supaya kami diampuni. Apa yang dapat menghentikan murka Allah yang mungkin terjadi? Pengampunan. Ampuni anak-anak kita yang tidak dengar-dengaran. Jangan gunakan pedang, tapi gunakan pengampunan. Ya, setiap hari. Ya, ini bukan menjadi membenarkan anak-anak yang tidak bisa diatur. Saudara perhatikan betapa pentingnya kehidupan kita untuk harus mengalami tanda pertobatan. Berubah, dengar-dengaran. Harus mentaati Tuhan sepenuhnya. Kita semua mentaati Tuhan, maka terjadi berkat. Berkati akan tinggal tetap di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang dapat menghentikan murka Allah? Pengampunan. Mengampuni. Memaafkan. Saudara ya, memaafkan itu adalah terpenting daripada kita menggunakan pedang hukuman. Tuhan akan menjadi pembela buat kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam penyembahan seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Yesus, Yesus. Haleluya. Sama bangkit berdiri seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus,
segalanya bagiku. Anak-anak muda nyanyikan pujian ini. Seperti rusa. Anak-anak muda nyanyikan pujian ini. Seperti rusa rindu sungai. haleluya. Dengan tulus. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Anak-anak kami Tuhan, Engkau tolong. Buat mereka bertobat dari tingkah lakunya yang jahat. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kaum Bapak nyanyikan pujian ini. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kamu ibu nyanyikan pujian ini seperti rusa. Seperti rusa rindu Bapak-bapak, engkau di mana hari ini? sungaimu, jiwaku Adakah hatimu menyembah Tuhan? Engkau Anak-anak muda, engkau berada saat ini di mana? Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Haleluya. Engkau kekuatan dan perisai. Kepadamu rohku berserah. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Tuhan, seruan kami engkau dengar. Yesus, Dengarkan seruan kami hari ini. Engkau sangat berarti bagi kami. Semua angkat tangan dan berkata, Yesus, Dia yang telah bangkit dari antara orang mati.
engkau merasakan Tuhan mengampunimu. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan. Jangan biarkan kami binasa karena ketidaktaatan kami terhadap Engkau. Haleluya. Kami tidak berdaya mendengarkan berita kebangkitan ini. Haleluya. Hidupkan iman kami Tuhan. Di tengah dunia yang tidak pasti, di tengah dunia yang sedang binasa, manusia tidak mau lagi bertobat Tuhan. Tapi Engkau sangat mengasihi kami hari ini. Berita pertobatan itu kami dengar. Berita kebangkitan itu kami percaya. Seraya kami mohon ampun di hadapan-Mu. Berikan kami pengampunan itu. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Berikan pengampunan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Berikan kami pengampunan untuk mendapatkan berkat lebih besar lagi. Sampai kami memperoleh kesempurnaan. Yesus, Engkau adalah segalanya bagiku. Yesus, sumber kekuatanku yang hebat itu. Yesus yang sanggup menyembuhkan kami dalam kondisi apapun. Tapi Yesus yang sanggup memulihkan pemikiran kami yang salah. Untuk sampai akhirnya kami beroleh kemenangan. Terima kasih atas perhatian-Mu. Terima kasih atas darah pengampunan-Mu yang Engkau berikan. Terima kasih atas anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Anak-anak muda, ibu-ibu rumah tangga, kepala-kepala rumah tangga, Engkau anugerahi pertobatan itu. Agar kami menjadi keluarga yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, oh Tuhan. Amin. Pengumuman untuk kita ikuti kegiatan sepanjang minggu. Besok ibadah Paskah Persekutuan se-Papua Barat Daya di Aimas jam 6 sore tepat waktu. Kemudian ibadah pendalaman Alkitab hari Rabu
jam 6 sore, doa penyembahan Jumat jam 6 sore, Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5 sore tepat waktu, dan kebaktian sekolah minggu jam 8 pagi, kebaktian umum jam 9:15. Kiranya Tuhan menolong kita semua, dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Dan yang perlu juga saudara ingat bahwa nanti sore jam 6 ada ibadah ucapan syukur duka di keluarga Pak Narno jam 6 sore. Untuk sedianya kita semua boleh hadir mendoakan keluarga agar Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi duka berpulangnya orang tua terkasih yang telah dipanggil oleh Tuhan. Untuk kita ketahui bersama sekali lagi sebentar sore jam 6 ibadah di keluarga Pak Narno di Malanu, Impres 46 kah? Ya, pas simpang situ ya. 45 kalau tidak salah ya. Oke. Jadi saya kira kita semua sudah bisa nanti alamatnya Jalan Pendidikan belok kanan kurang lebih 100 meter baru belok kiri ke kompleks kediaman. Saya kira itu menjadi informasi, dan berdoa buat saudara Luki yang hari ini berulang tahun. Ini ulang tahun keberapa Luki? Wah, 28. Puji Tuhan, Tuhan telah tambahkan umur ya, dan juga saudara Sintika yang masih dirawat di rumah sakit karena sakit. Tuhan tolong agar kesehatannya dipulihkan dengan segera. Saudara-saudara kita yang ada di luar kota, Tuhan tolong saudara Aris Mariakan dan yang lainnya yang tidak kita ketahui keberadaannya, anak-anak kita yang sedang kuliah di luar kota, Tuhan tolong juga dan Tuhan memberkati. Bersama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kebaikan hati Tuhan tetap kami nikmati sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang abad. Tuhan tolong nyatakan belas kasih-Mu, berkati saudara Luki yang hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan tolong dan berkati dalam masa mudanya tetap setia melayani Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian lain yang tidak kami ketahui, karena oh Tuhan, situasi yang sama dalam tanda ucapan syukur saudara Sintike yang sakit, Tuhan ulurkan tangan berkuasa memberikan kesembuhan, pemulihan secara sempurna. Tuhan memberkati juga yang lain yang ada di luar kota karena pekerjaan, saudara Bapak Aris Pariakan dan yang sedang studi di luar kota. Tuhan tolong dan campur tangan memberkati baik anak-anak kami yang di Sorong juga yang sedang kuliah. Segala keperluan dan kebutuhan Tuhan akan mencukupkan mereka dengan segala kelimpahan yang bersumber dari Allah. Terima kasih, dan segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini, biarlah berkat-berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami, sampai kami memperoleh kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih. Tuhan tumbuh sehatkan kami, anak-anak kami dalam masa pertumbuhan Tuhan lindungi, dan jauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya apapun. Orang tua dalam pekerjaan, Tuhan tolong berkati. Nikah rumah tangga Engkau berkati, dan kami semua mendapatkan berkat yang sama dengan berkat berkelimpahan. Bentar sore ibadah ucapan syukur di keluarga Pak Narno. Tuhan Engkau berkati mereka, dan juga Engkau tolong juga agar seluruh duka yang mereka tanggung dihapuskan, diganti dengan damai sejahtera dan sukacita yang bersumber dari Allah. Inilah doa permohonan kami, ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Allah sumber segala berkat yang memberkati kami dari sekarang hingga kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal,
penyertaan dan Roh-Nya yang suci menyertai kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.